nomor 6. Dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakan setiap bentuk-bentuk ini. Baik, untuk soal nomor 6, di sini ada A sampai dengan D. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi di sini dengan menggunakan identitas trigonometri kita sederhanakan. Caranya di sini adalah kita kalikan sama seperti kita mengkalikan bilangan secara distributif. Jadi di sini tan X dikali tan X, hasilnya adalah tan kuadrat X. Tan X dikali negatif sekan X, hasilnya negatif tangen X sekan X. Sekan X dikali tangen X, hasilnya adalah positif tangen X dikali sekan X. Kemudian sekan X dikali negatif sekan X, di sini hasilnya negatif. Karena di sini positif dikali negatif, hasilnya negatif sekan kuadrat X. Maka di sini untuk negatif tangen X sekan X dan positif tangen X sekan X di sini bisa kita coret. Sehingga di sini hanya bersisa tangen kuadrat X negatif sekan kuadrat X. Maka di sini kita memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah untuk tangen kuadrat X kita ubah menjadi sekan kuadrat X negatif 1. Atau yang kedua adalah sekan kuadrat X kita ubah menjadi tangen kuadrat X positif 1. Apabila di sini teman-teman mengamati, apabila untuk sekan yang kita ubah menjadi tangen atau untuk tangen yang kita ubah menjadi sekan kuadrat X negatif 1, di sini sama saja untuk hasilnya nanti. Namun di sini saya akan memberi contoh untuk yang tangen kuadrat X kita ganti dengan sekan kuadrat X negatif 1. Sehingga sekan kuadrat X negatif sekan kuadrat X di sini bisa kita coret sehingga jawaban akhirnya adalah negatif 1. Kemudian yang berikutnya untuk yang B. Jadi di sini caranya juga sama. Jadi untuk caranya di sini sama seperti kita menjumlahkan kedua bilangan pecahan. Bedanya di sini untuk kedua bilangan pecahan ini untuk penyebutnya dalam bentuk trigonometri. Jadi di sini untuk penjumlahannya kita samakan untuk penyebutnya terlebih dahulu sehingga di sini kita kalikan 1 dikali 1 kuadrat. 1 dikali negatif cos X hasilnya negatif cos X. Cos X dikali 1 hasilnya positif cos X. Dan cos X dikali negatif cos X hasilnya negatif cos kuadrat X. Untuk yang sebelah kanan di sini juga sama. Karena di sini kita samakan penyebutnya, artinya kita mencari KPK-nya sehingga di sini kita kalikan. Maka untuk yang sebelah kiri di sini pembilangnya karena 1 kita kalikan dengan 1 negatif cos X. Dan untuk yang sebelah kanan, di sini untuk pembilangnya 1, kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kiri, sehingga 1 positif cos X. Maka di sini untuk negatif cos X, positif cos X, di sini juga sama, negatif cos X, positif cos X. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan, di sini kita coret. Dan untuk 1 kuadrat itu adalah 1. Maka di sini untuk penyebutnya sama, bisa kita satukan sehingga di sini penyebutnya 1 negatif cos kuadrat X. Kemudian untuk 1 negatif cos X, positif 1 positif cos X. Maka di sini teman-teman bisa mengingat lagi dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa positif cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga di sini untuk sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa dipindah ke ruas kanan menjadi negatif cos kuadrat alfa. Maka di sini untuk penyebutnya 1 negatif cos kuadrat X bisa kita ganti dengan sin kuadrat X. Dan untuk 1 positif 1 hasilnya 2. Negatif cos X positif cos X di sini habis. Sehingga jawaban akhirnya adalah 2 per sin kuadrat X. Untuk yang berikutnya, sekarang kita ke soal yang C. Tan X negatif sekan kuadrat X per tangen X. Baik, jadi di sini ada sekan kuadrat X. Di sini kita ingat-ingat lagi untuk identitas trigonometri untuk sekan dan tan. Jadi di sini ada hubungannya. Untuk yang pertama, tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X negatif 1. Sedangkan untuk sekan kuadrat X sama dengan tangen kuadrat X positif 1.
Sehingga dari soal ini, tan X negatif sekant kuadrat X per tan X. Untuk sekant kuadrat X, kita ganti dengan tangen kuadrat X positif 1. Maka di sini sama saja dengan tangen kuadrat X per tan X positif 1 per tangen X. Jadi di sini kita uraikan atau di sini kita faktorkan atau bisa kita katakan kita pecah. Jadi dari tangen kuadrat X positif 1 di sini karena positif, di sini bisa kita pecah menjadi seperti ini. Apabila dijumlahkan di sini teman-teman bisa perhatikan tangen dengan tangen hasilnya 1 karena sama. Kemudian di sini untuk pembilangnya menjadi tangen kuadrat X positif 1. Jadi setelah kita pecah seperti ini, maka di sini untuk tangen kuadrat X per tangen X hasilnya adalah tangen X. Sehingga di sini tangen X negatif tangen X di sini habis sehingga jawabannya menjadi 1 per tangen X. Maka 1 per tangen X itu adalah kotangen X. Kemudian yang terakhir untuk soal yang D, ini ada kosinus X per 1 positif sinus X, positif 1 positif sinus X per kosinus X. Baik, jadi di sini caranya sama. Jadi di sini kita samakan penyebutnya dulu. Jadi untuk penyebutnya kita kalikan 1 positif sin X dikali cos X, 1 dikali cos X hasilnya cos X, dan sinus X dikali kosinus X hasilnya adalah sinus X dikali kosinus X. Jadi setelah penyebutnya kita samakan, maka di sini untuk pembilang dari sebelah kiri kita kalikan penyebut di sebelah kanan. Sehingga cos X dikali cos X hasilnya adalah cos kuadrat X. Dan untuk pembilang di sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut di sebelah kiri. Sehingga 1 dikali 1, 1 kuadrat. 1 dikalikan sin X hasilnya adalah sin X. Sin X dikali 1 hasilnya sin X. Dan sin X dikali sin X hasilnya sinus kuadrat X. Kemudian di sini untuk penyebutnya bisa kita jadikan 1 atau di sini bisa kita jadikan 1 seperti ini karena penyebutnya sama. Kemudian untuk pembilangnya 1 kuadrat 1 sin X positif sin X hasilnya 2 sin X. Kemudian sin kuadrat X positif cos kuadrat X. Maka untuk sin kuadrat X positif cos kuadrat X hasilnya adalah 1 dengan identitas trigonometri. Di sini kita jumlahkan hasilnya 1. Dan untuk kosinus X positif sin X cos X di sini sama-sama ada cos sehingga di sini bisa kita uraikan atau di sini kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini. Cos X dalam kurung atau dikalikan 1 positif sin X. Jadi di sini apabila kita kalikan hasilnya seperti ini. Kosinus X dikali 1 kosinus X. Kosinus X dikali sin X hasilnya sin X kosinus X. Sehingga di sini untuk pembilangnya 1 positif 1 hasilnya adalah 2. Maka 2 positif 2 sin X. Di sini sama-sama ada 2. Sehingga di sini juga bisa kita faktorkan atau kita uraikan menjadi 2 dikali 1 positif sin X. Jadi untuk 2 dikali 1, 2. 2 dikali sin X, 2 sin X. Maka di sini untuk 1 positif sin X bisa kita coret untuk pembilang dan penyebut. Maka jawabannya di sini menjadi 2 per cos X. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Belajar dari konsep dasar, hasilnya mengakar. Mengapa sekant kuadrat alfa negatif tangen kuadrat alfa sama dengan 1? Oke, ada sumbu koordinat kartesius. Kemudian ada sudut sebesar alfa. Maka di sini ada segitiga siku-siku dengan alas sepanjang X, tinggi sepanjang Y, dan sisi miring sepanjang R. Maka akan kita ambil untuk segitiga siku-sikunya berlaku kaidah Pitagoras X kuadrat positif Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apa jadinya jika rumus ini semuanya kita bagi dengan X kuadrat? Sehingga X kuadrat per X kuadrat positif Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat.
Karena untuk pembilang dan penyebut semuanya sama-sama kuadrat, maka untuk penulisannya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Dari x kuadrat per x kuadrat menjadi x per x dalam kurung kuadrat, positif y kuadrat per x kuadrat menjadi positif y per x dalam kurung kuadrat sama dengan r per x dalam kurung kuadrat. Maka untuk y per x dan r per x bisa kita ubah menjadi tangen alfa sama dengan y per x dan sekan alfa sama dengan r per x. Sehingga untuk x per x bisa kita ubah menjadi 1 kuadrat positif y per x sama dengan tan alfa. Karena di sini ada kuadrat menjadi tan kuadrat alfa sama dengan r per x adalah sekan sehingga menjadi sekan kuadrat alfa. Untuk 1 kuadrat sama dengan 1 sehingga menjadi 1 positif tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Maka untuk rumus ini masih bisa kita kembangkan lagi dengan hanya mengganti posisinya. Untuk tan kuadrat alfa terletak di ruas kiri, bisa kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 1 sama dengan sekan kuadrat alfa negatif tangen kuadrat alfa. Atau untuk 1 bisa kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa negatif 1. Jadi hanya dengan bermodal rumus dasar kaidah Pitagoras yang sudah diajarkan di bangku sekolah ketika sekolah dasar, kemudian juga rumus dasar dari tangen alfa dan sekan alfa, kita sudah mendapatkan 3 rumus ini. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik.